Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjannah dari Prodi PIAUD 2A. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian disleksia. Istilah disleksia berasal dari bahasa Yunani. Secara harfiah berarti kesulitan, DS. Kata-kata leksis. Disleksia merupakan salah satu disabilitas dan tidaklah mengejutkan jika hal itu dianggap sebagai suatu yang kontroversial. Karena secara alami, cara seseorang memperoleh kemampuan aksara sangatlah kompleks. Nah, Mulyadi memberikan cakupan yang lebih luas mengenai disleksia, yaitu merupakan kesulitan membaca, kesulitan mengeja, menulis dan mengartikan atau menganalisis struktur kata-kata yang memberikan efek terhadap proses belajar atau gangguan belajar. Nah, masih banyak lagi loh teman-teman pengertian disleksia yang dapat kita jumpai pada buku, jurnal, ataupun media massa yang membahas tentang pengertian disleksia ini. Teman-teman, ternyata disleksia juga terdapat dua tipe, yaitu developmental disleksia atau bawaan sejak lahir, dan acquired disleksia didapat ketika adanya gangguan ataupun perubahan cara otak kiri membaca. Developmental disleksia diderita sepanjang hidup dan bersifat genetik ataupun keturunan. Selanjutnya, karakteristik disleksia. Nah, ada banyak sekali karakteristiknya teman-teman. Di antaranya adalah A. Membaca secara terbalik tulisan yang dibaca. Contohnya, ketika kita menyuruh anak itu untuk membaca duku, maka mungkin saja anak itu akan membacanya kudu, karena D dibaca B atau P dibaca Q. Nah, mungkin saja anak itu mengalami disleksia karena dia akan kesulitan membedakan yang namanya huruf. Bisa saja D dibaca B atau P dibaca Q. Huruf-huruf yang mirip, anak itu akan kesulitan sekali untuk membedakannya. Adapun karakteristik yang kedua yaitu menulis huruf secara terbalik. Nah, tentu saja anak yang mengalami disleksia dia akan kesulitan dalam membedakan huruf, makanya dia akan menulis huruf itu secara terbalik. Misalnya tadi seperti yang saya jelaskan di atas, kita menyuruhkan dia menulis huruf D, tetapi dia menuliskan huruf B. Nah, huruf itu kan sudah terbalik. Selanjutnya, C. Mengalami kesulitan dalam menyebutkan kembali informasi yang diberikan secara lisan. Nah, ini sesuai dengan teori Nini Subini memberikan pengertian tentang disleksia berdasarkan penyebab intern pada individu yang bersangkutan. Disleksia merupakan salah satu otak yang terjadi sepanjang rentang hidup. Disleksia dianggap suatu efek yang disebabkan karena gangguan dalam asosiasi daya ingat, memori. Makanya anak itu sangat sulit sekali untuk mengingat apa yang kita sampaikan, walaupun itu baru sebentar kita sampaikan, maka anak itu akan kesulitan dalam mengingat informasi yang kita sampaikan karena anak itu terkena disleksia. D. Kualitas tulisan buruk. Karakter huruf yang ditulis tidak jelas. Ini karena anak yang mengalami disleksia sangat sulit yang namanya mengenali huruf, makanya juga akan berpengaruh kepada tulisannya atau anak yang terkena disgrafia. E. Memiliki kemampuan menggambar yang kurang baik. Dan F. Sulit dalam mengikuti perintah yang diberikan secara lisan. Di sini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman pada otak anak yang mengalami disleksia. G. Mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiri dan kanan karena anak disleksia ini daya ingatnya tidak terlalu kuat, makanya dia akan lupa ketika dikatakan di sini kiri, di sini kanan. Mungkin anak itu sebagian bisa mengingatnya, sebagian juga belum bisa gitu mengingatnya.
H. Mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat cerita yang baru saja dibaca. I. Mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis. Dan J. Mengalami disleksia bukan karena keadaan mata dan telinga yang tidak baik atau karena disfungsi otak. K. Mengalami kesulitan dalam mengenal bentuk huruf dan mengucapkan bunyi huruf. Nah, di sini sudah tentu jelas ya teman-teman, anak disleksia itu memang sulit sekali yang namanya mengenali huruf ataupun dalam penyebutan bunyi huruf. Kemudian, L. Mengalami kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi kata yang berarti. M. Sangat lambat dalam membaca karena kesulitan dalam mengenal huruf. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke penyebab disleksia. Berbagai riset teori Broughton dan Fried dalam Eskin Mulyadi menjelaskan beberapa penyebab disleksia. Berikut penjelasan ringkasnya. Nah, penyebabnya ini terbagi menjadi 3, yaitu A. Biologis, B. Kognitif, dan C. Perilaku. Adapun faktor biologis yang disebabkan oleh anak yang disleksia mungkin saja bisa berasal dari riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta masalah kesehatan yang cukup relevan. Nah, dalam faktor kognitif sebagai penyebab disleksia yaitu artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Sementara pada perilaku di sini bisa saja masalah dalam hubungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar, serta gangguan motorik pada anak tersebut. Nah, jika kita menemukan anak yang disleksia, kita bisa menerapkan beberapa metode pembelajaran untuk anak tersebut. Beberapa dari metode-metode itu, pertama, metode multisensori, yaitu mendayagunakan kemampuan visual ataupun kemampuan penglihatan, auditori, kemampuan pendengaran, dan kinestetik, kesadaran pada gerak, serta taktil, perabaan pada anak. Nah, mungkin saja cara kita memberitahu anak itu, pertama kita harus memfokuskan anak itu melihat huruf yang akan kita tulis. Kemudian baru kita bunyikan huruf itu jika bisa berulang-ulang kali supaya anak itu bisa ingat dan bisa mengenali huruf tersebut. Pada kinestetik, kesadaran pada gerak, bisa saja kita ketika menulisnya kita harus mengasih tahu bagaimana cara menulisnya itu dengan benar. Misalnya menulis huruf B gitu, kita garis anak-anak, kemudian lengkungkan bagian bawah. Nah, ini adalah huruf B gitu. Kita ajarkan kepada anak itu. Jadi di situ ada kesadaran pada gerak. Oh, ternyata huruf B ini garis, setelah itu melingkar ke kanan kiri. Nah, karena anak disleksia ini sangat sulit membedakan mana yang kanan mana yang kiri, mungkin kita bisa memberitahunya berkali-kali agar anak itu mampu mengingatnya. Nah, pada perabaan ini mungkin saja anak itu disuruh meraba huruf yang mungkin saja ada keterampilan seperti huruf timbul. Kita suruh saja anak itu meraba, nih bentuk huruf B begini. Nah, kemudian metode fonik atau bunyi yaitu memanfaatkan kemampuan auditori dan visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Nah, misalnya huruf B dibunyikan dengan BEB gitu. Terus huruf C dibunyikan dengan CEC. C, karena anak disleksia akan berpikir jika kata beca maka terdiri dari kata becak kurang huruf E. Nah, mungkin saja itu faktor pengucapan yang salah, karena terkadang kita bisa mengatakan naik becak gitu, becak. Jadi kan anak disleksia ini agak sulit gitu kalau menamai namanya huruf. Makanya kita harus menyebutkan bunyinya dengan jelas, becak.
maka anak itu mungkin saja bisa menulis B, E, C, A, K, bukan B, C, A, K. Selanjutnya, metode linguistik adalah mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Cara ini menekan pada kata-kata yang bermiripan. Penekanan ini diharapkan dapat membuat anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyinya. Nah, di sini kan banyak sekali kata-kata yang mirip. Kita bisa mencontohkan pada anak itu misalnya cara menghija atau membaca buku, B-U-B-U, K-U-Q, buku. Mungkin anak disleksia akan membacanya dengan duku, karena huruf B dengan D itu sangat mirip. Adapun penyebutannya juga hampir mirip, buku dan duku. Maka di sini kita sangat penting namanya dengan pengkuatan suara atau pengkuatan bunyi agar anak itu mampu mengingatnya. Adapun selanjutnya metode multisensori. Anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengarnya lalu diucapkan kembali, tetapi juga memanfaatkan memori visual, penglihatan, serta tekstil, sentuhan. Dalam prakteknya, mereka diminta menuliskan huruf-huruf di udara dan di lantai, membentuk huruf dengan lilin plastisin, atau dengan menuliskan besar-besar di lembar kertas. Cara ini dilakukan mungkin terjadi asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan, sehingga mempermudah otak bekerja mengingat kembali huruf-huruf. Disleksia menyerang kemampuan otak untuk menerjemahkan tulisan yang diterima oleh mata menjadi bahasa yang bermakna, sehingga juga disebut ketidakmampuan membaca. Mungkin beberapa cara tadi bisa teman-teman terapkan pada anak yang disleksia. Teman-teman juga mengajarkannya tidak harus terlalu fokus, karena anak-anak itu fokusnya hanya sedikit. Teman-teman bisa mengajarkannya melalui musik, melalui lagu, misalnya lagu A, B, C, D, E, F gitu. Nah, sampai habis. Kemudian melalui media perabaan, bertimbul, atau melalui media apapun itu, setiap media yang mungkin saja akan memudahkan anak-anak itu mungkin bisa menjadi metode teman-teman. Disgrafia merupakan atau hambatan khusus di mana anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan, karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasi motorik halusnya. Karakteristik anak dengan disgrafia sebagai berikut. Terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dan tulisannya. Saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Disgrafia disebabkan karena adanya gangguan pada motorik halus di bagian lengan sendi dan jari-jari. Juga adanya gangguan pencanderaan secara visual. Metode pramenulis dan metode menjiplak huruf. Kedua metode ini dilakukan dengan cara melatih anak untuk memulai mengenal alat-alat tulis dengan baik. Metode menulis huruf balok. Metode ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Metode menulis bersambung. Metode ini dilakukan dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Pembahasan selanjutnya adalah diskalkulia. Nah, dari pengertian diskalkulia ini adalah gangguan kemampuan berhitung yang mengarah pada bidang studi matematika. Nah, singkatnya lagi, diskalkulia ini adalah kesulitan dalam masalah matematika atau berhitung. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa
Diskalkulia adalah gangguan kesulitan dalam mempelajari matematika dasar seperti nilai, waktu, penjumlahan dasar, dan sistem penomoran tentunya. Setelah pengertian, di sini ada karakteristik anak diskalkulia. Yang pertama ada gangguan hubungan keruangan. Jadi anak diskalkulia ini sedikit kesulitan memahami panjang pendek, kemudian tinggi rendah, kemudian depan belakang, atau besar kecil seperti itu. Nah, artinya anak dengan diskalkulia ini itu kesulitan dalam memahami konsep ukuran dalam matematika. Nah, dari situ bisa mempengaruhi pemahaman anak terhadap apa yang dijelaskan dalam matematika seperti bangun ruang, yaitu balok begitu. Kemudian tinggi rendah begitu. Nah, kemudian yang kedua ada abnormalitas persepsi visual. Jadi, apa yang dilihat oleh anak diskalkulia ini sedikit lebih rumit daripada anak pada umumnya. Nah, artinya anak yang mengalami diskalkulia ini sulit untuk mengidentifikasi jumlah objek dalam suatu kelompok, atau bisa juga kesulitan untuk menjumlahkan dua kelompok benda. Nah, yang mana dalam masing-masing kelompok tersebut berbeda-beda jumlah anggotanya, jumlah objeknya begitu. Nah, jadi mereka itu sulit untuk menjumlahkan kelompok, misalkan yang masing-masing terdiri dari 5 dan 4 anggota kelompok. Misalnya kelompok pertama itu ada 5, kelompok kedua itu ada 4. Nah, jadi anak diskalkulia ini sulit untuk menjumlahkan kedua kelompok tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada asosiasi visual motorik. Jadi, anak dengan diskalkulia ini sering tidak dapat menghitung secara berurutan, apalagi sambil menyebutkan angkanya begitu. Nah, mereka itu kesulitan untuk mengurutkan sesuatu, seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mereka mengurutkannya menjadi 1, 2, 3, 5 begitu. Dan misalkan contoh lain lagi, ada anak yang mungkin baru memegang benda ketiga misalnya, dan dia itu telah mengucapkan angka 5 begitu, ataupun sebaliknya. Nah, dari situ jadi bisa memberikan kesimpulan atau kesan bahwa anak tersebut hanya menghafal bilangannya tanpa memahami maknanya begitu, atau tanpa memahami konsep angka tersebut begitu. Nah, kemudian yang keempat ada perseprasi. Nah, ini merupakan gangguan perhatian. Jadi anak itu ketika mereka diminta untuk mengerjakan sesuatu, mereka itu bisa konsentrasi. Nah, tetapi lama-kelamaan mereka itu sudah jenuh misalnya, mereka itu akan mencari perhatian lain gitu. Perhatiannya menjadi ke tempat lain gitu. Nah, di sini ada contoh ya, misalnya di awal-awal anak itu fokus mengerjakan soal dengan benar. Nah, di sini soalnya. Nah, pada soal keempat ya, dia tidak benar mengerjakannya, tidak benar-benar mengerjakannya. Nah, mengapa? Jadi seperti perhatiannya tertuju ke lain begitu. Jadi anak tersebut tidak fokus lagi. Oke, kemudian yang kelima ada kesulitan mengenal dan memahami simbol matematis. Nah, jadi seperti plus, minus, bagi, kali, sama dengan, dan sebagainya. Mereka itu kesulitan memahaminya. Dan apalagi mereka juga biasanya mereka itu kesulitan juga dalam memahami simbol angka. Apalagi yang angkanya sama bentuknya seperti 3 dan 8, 7 dan 9 begitu.
Dan biasanya mereka itu juga kesulitan dalam memahami angka 0 begitu. Untuk 10, 100, 1000 begitu. Nah, itu adalah karakteristik anak diskalkulia. Nah, kemudian penyebab terjadinya anak dengan diskalkulia. Yang pertama, karena perkembangan otak. Nah, ini terjadi akibat adanya kesenjangan atau kesalahan antara bagian struktural otak dan fungsional otak. Jadi, ini seperti faktor fisiologisnya ya, yaitu kerusakan otak pada penghubung antara bagian temporal dan parietal. Nah, begitu. Ini karena kerusakan pada otak anak tersebut. Nah, kemudian sedangkan dari fungsional otaknya, itu adalah gangguan fungsi pada sistem saraf. Seperti, gangguannya itu menunjukkan seperti kesulitan memahami konsep numerik dasar. Nah, kemudian serta dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan matematis begitu. Kemudian faktor yang kedua ada karena latar belakang genetik. Nah, dalam hal ini faktor keturunan itu sangat penting. Memiliki latar belakang keluarga dengan diskalkulia membuat anak lebih mungkin untuk memilikinya juga. Nah, artinya faktor keturunan juga bisa menjadi penyebab anak diskalkulia. Nah, itu sangat penting faktor keturunannya. Nah, baik itu dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan dalam garis keturunannya. Kemudian faktor yang ketiga ada karena faktor lingkungan. Nah, jadi penyebab diskalkulia yang disebabkan oleh faktor lingkungan ini yang dimaksud adalah misalnya janin yang mungkin terpapar alkohol mungkin, atau obat-obatan oleh ibu yang diminum ibu misalnya selama kehamilannya gitu. Nah, jadi pada masa kehamilan ini juga harus diperhatikan, harus diwaspadai oleh ibu dan harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan apapun maupun obat-obatan apapun begitu. Jadi bisa dalam kandungan juga. Dan kemudian ya faktor psikologis juga bisa menjadi sebagai penyebab terjadinya diskalkulia, seperti fobia atau trauma pada pelajaran matematika yang berlebihan, dan yang mungkin bisa saja itu berasal dari pengalaman yang buruk terkait pelajaran matematika. Nah, selanjutnya cara penanganan untuk anak diskalkulia atau metode pembelajarannya begitu. Nah, kalau anak diskalkulia ini ya, itu dia kan tidak mengerti atau dia kesulitan sekali dalam mengerti hitung-hitungan. Nah, makanya kita harus menekankan pengertian tentang jumlah, pengertian tentang pengurangan begitu, yang basic-basic dulu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita harus menggunakan benda-benda yang real, benda-benda yang nyata, benda-benda yang ada di depan matanya, seperti itu. Dan juga ya, kita harus melatihnya itu juga harus diulang-ulang, harus dibiasakan begitu, biar dia terbiasa untuk dalam kita mengenalkannya begitu. Mengenalkan simbol atau mengenalkan angka dan sebagainya. Jadi cara yang pertama itu yaitu menggunakan kartu. Nah, caranya gimana? Menggunakan kartu ini ya, kartunya itu kita tulis ada simbol angka, dan juga kemudian di kartu lain juga kita tulis ejaan angkanya, tulisan angka 1 misalnya, tulisan angka 2 dan seterusnya gitu. Jadi ada kartu yang bertuliskan simbol angka, khusus angka begitu, dan kemudian di kartu lain ada kartu yang bertuliskan ejaan angka gitu. Nah, kemudian
dalam kartu yang bertuliskan ejaan angka ini, kita gambar juga benda-benda yang jumlahnya sesuai dengan masing-masing angka begitu. Misalnya gambar angka 2, kita gambarkan matahari ada 2 begitu. Kemudian anak diskalkulia itu kita suruh untuk mencocokkan angka-angka dengan ejaan angkanya begitu, mencocokkan kartu-kartu angka dengan kartu yang berisikan ejaan angka. Nah, tetapi sambil kita bimbing juga ya. Nah, kemudian juga bisa kita kenalkan simbol-simbol matematika menggunakan kartu. Simbol-simbol matematika seperti tambah, kurang, dan sebagainya begitu. Nah, dalam kartunya itu juga harus menarik atau kartunya harus berwarna-warni begitu biar menarik. Nah, ini dalam pengenalan simbol-simbol matematika. Kemudian dalam hitung-menghitung juga bisa menggunakan balok atau kerikil atau benda-benda nyata lainnya atau alat peraga lainnya begitu. Nah, kita menggunakan benda-benda yang nyata ini. Nah, misalnya 2 ditambah 3, kerikilnya ada 2 dan sama kerikilnya ada 3 gitu. Dan dibimbing juga anak tersebut dalam menghitung kerikil-kerikilnya begitu. Kita mengajarkan perkalian juga biar cara yang lebih cepat misalnya. Nah, dalam konsep hitung penambahan begitu. Nah, misalnya 4 kali 4 itu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, jadi 4-nya itu ada 4 misalnya. Nah, jadi itu adalah cara penanganannya, tips untuk membantu anak dengan diskalkulia. Nah, itu saja.